Mohonlah kepada Allah. Di surat apa itu ada? Sanuqri'uka fala tansa. Ketika aku akan membacakan kamu Muhammad tidak akan lupa. Ketika kita nanti diberi oleh Allah ilmu-ilmu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah mengendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dialah yang tahu mana yang tampak dan manapun yang tidak tampak. Semua di tangan Allah. Karena itu mari berada pasrah pada Allah. Lengan baju jangan ada yang mengeluh. Insya Allah nanti akan diberi pertolongan. Semua pejuang wahidiyah yang betul-betul dari Mbah Yai, dari Rasulullah SAW, beliau adalah komandan yang sangat bertanggung jawab, pasti akan diberi sangu warahmatullahi. Dulu banyak pejuang wahidiyah yang merantau di luar daerah, niat perjalanan wahidiyah, di sana diberi kelebihan gaib semua oleh Mbah Yai, sehingga orang yang didatangi welcome semua, tidak akan kesulitan makan, tidak akan kesulitan teman, karena orang melihat orang ini memiliki kelebihan-kelebihan spiritual yang sangat tinggi. Tapi ketika pulang diambil kembali oleh Mbah Yai. Kalau kita betul-betul, kebodohan kita akan berubah dengan kepandaian kita. Tapi kalau kita ngelonjong, semua akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. La tahzan, innar rasula ma'ana, jangan takut, Nabi Rasul bersama kita mendampingi. La tahzan, innal ghausa ma'ana, sungguh al-ghaus mendampingi kita, aina makanu, dimanapun juga. Kalau anda betul bersambat, dia akan hadir dalam meditasi sampean. Para hadirin yang kami hormati, karena itu saya minta malam hari ini untuk para jamaah, para Qadil Wahidiyah, pengamal-pengamal semua menunggu perjuangan kita. Jangan sampai kita nanti dituntut mereka hanya sebagai pengurus Wahidiyah, disebut pramu, disebut Qadil Wahidiyah, dihormati, tapi sungguhnya kita hanya penipu-penipu belaka. Terutama saya ini, berhati-hati. Doakan mudah-mudahan saya diberi taufik hidayah oleh Allah, sehingga saya bisa melakukan sesuai dengan apa yang diberikan Allah pada saya, sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan panjenengan, saya bisa memenuhi. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, mari yang terakhir kita tok kekuatan batiniah kita. Mbah Yai dawuh, kekuatan batiniah itu sesungguhnya lebih kuat daripada kekuatan lahiriah. Tangan kanan dan tangan kiri itu sama jika sama-sama dilatih. Tapi banyak orang hanya melatih kekuatan lahiriah sehingga kekuatan batiniah lemah. Apabila betul-betul kekuatan batiniah diungkal sehingga landap setiap saat bisa kita gunakan, insya Allah lebih sukses batiniah daripada lahiriah. Bidang apa saja orang setelah lahiriah menangkal nuklir tidak mungkin. Setelah lahiriah tidak ada sekarang yang mampu menangkal nuklir. Tapi dengan batiniah nuklir nggak jadi meletus, karena kita doakan hatinya orangnya itu nggak jadi ngebom, sehingga dia menyadari bahwa kalau kita perang nuklir nanti justru malah petaka. Akhirnya mereka tidak jadi. Itulah gaib. Nah, manusia bilang hatinya. Kita doakan mereka semua bangsa-bangsa di dunia sehingga hatinya dirombak oleh Allah. Tidak akan terjadi perang apa disebut perang nuklir, perang apapun juga. Maka kalau kita betul-betul memohon pada Allah dan kekuatan batinnya ini sudah diberikan oleh Allah, maka saya berdoa, ya Allah, supaya saya dijinari dengan iradah panjenengan, sehingga tidak ada kehendak dalam diri saya kecuali kehendak panjenengan. Ya Allah, sinarilah saya
dengan kudroh panjenengan, dengan kekuasaan panjenengan, sehingga tidak ada kekuasaan dalam diri kula kecuali kekuasaan panjenengan. Kula paling sinari daya panjenengan, kekuatan panjenengan, kohar jenengan, sehingga tidak ada keluar. Apabila nih betul-betul Allah telah memberikan kekuatan pada kita, tidak ada yang tidak tercapai. Dan ini pun disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu min abdi yataqarrabu ilayya, tidak henti-hentinya seorang hambaku mendekat kepadaku bin nawafil, dengan amal sunnah, zikir-zikir, doa-doa, hatta uhibbahu, sehingga aku menyintainya. Jadi kalau kita ini telah berusaha menyintai Allah, mendekat kepada Allah, hingga Allah menyintai kita, hatta uhibbahu, sehingga aku menyintainya, maka aku jadi tangannya ketika dia memegang, aku jadi lesannya ketika dia bicara, aku jadi kakinya ketika dia berjalan, aku jadi lesannya ketika bicara. Maka apa yang kita lakukan sama dengan yang dilakukan Allah, pasti akan berhasil. Ini teori, diterapkan dalam hati betul, dilatih dengan lillah dan billah, insya Allah. Bahkan belum sampai sudah mendapat pertolongan dari para hadirat yang kami hormati. Mari, umat masyarakat masih banyak yang belum kenal Allah. Ini besok akan menuntut semua. Marilah dari anak-anak kita, dari istri kita, sekarang saling kasih sayang antara suami dan istri, anak-anak. Besok akan tukaran bojone karo sing lanang karo sing wedok. Mergo ada hak yang belum disampaikan, terutama hak iman. Karo pejabat sama, pejabat nuntut rakyate nuntut pejabatnya, karena ada hak yang belum berikan, yaitu iman. Mungkin kita menjawab, bagaimana Romo, saya menyampaikan kepada pejabat di atas saya, ketemu aja saya tidak bisa, tidak mungkin mau. Memang selawiyah kita tidak mampu. Tali batiniyah sama ndongani sapa iso. Sudahkah kita setiap malam bermujadah, meditasi untuk mendoakan orang lain? Belum. Kita hanya doa untuk diri kita sendiri. Para hadirin, barang siapa membiarkan manusia di dunia, manusia langit akan memikirkan kamu. Barang siapa membiarkan umat dan masyarakat, para rijalul ghaib akan memperjuangkan sampean. Barang siapa menjadi hamba Allah, semua makhluk akan menghambakan diri kepada kita. Mari para hadirin, sungguhnya kalau sungguh-sungguh kita diam saja, umat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, kita hanya terbatas di ucapan. Terutama saya, pandai bicara, tapi tidak ada kenyataannya. Orang nyata, mari kita besok di akhirat bisa kita saling tuntut. Saya sama tuntut besok di akhirat besok, karena hak sampean belum saya sampaikan, terutama hak batiniyah. Saya tidak bisa mendoakan sama satu persatu, saya doakan secara umum. Allah hasil hajati wa hajati mayak di hajati waman masilani waman tolaba doa wal ijazata. Ya Allah, hasillah hajat saya, hajatnya orang-orang yang menemui hajat saya, hajatnya orang-orang yang berjumpa dengan saya, hajatnya orang-orang yang ingat pada saya, hajatnya orang-orang yang ingat dengan orang yang ingat dengan saya. Saya doakan kulla yaumin, sehingga walaupun aku belum ketemu, orang itu pernah ketemu dengan orang yang ketemu dengan saya, sudah termasuk saya doakan. Mudah-mudahan ijabah, amin amin ya rabbal. Para hadirat, mari, kalau kita mikirkan dunia, akhirat tidak akan katut. Tapi kalau mikirkan akhirat, dunia katut. Sampean di sawah menanam padi, suketnya tumbuh. Tapi sama nukan suket ini, padi tidak akan tumbuh. Tapi sayang, semua orang ingin menanam suket.
Semua ingin hanya ngebus soal dunia, akhirat tidak ada. Akhirnya dunia tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Maka apabila kita mendekat pada Allah, Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, haqqa tuqatih, makhraja, dia akan dikeluarkan dari segala kesulitan, kerepotan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak tersangka-sangka. Bisa tidak sengaja ada orang ngejak kerja, bisa tidak sengaja orang datang minta tolong, tapi ada pula yang memang Allah memberi rezeki dari langit, seperti Nabiullah Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna itan ya awwalina wa akhirina ayatan minka wa anta rizqi. Ya Allah, aku mohon rezeki dari langit supaya umat-umat terdahulu ini dengan Nabi Isa. Maka banyak wali-wali ini yang diberi mampu kun sehingga makanan hadir setiap saat. Para hadirat yang hormati, insya Allah kalau kita gali betul, insya Allah nanti dan tahadu binikmah panawaitia menjadi satu bangkit yang besar, berbeda dengan 10-30 tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukuri nikmat-nikmatku, maka nikmat itu akan kulipat gandakan. Jika kau kufuri, maka nikmat itu akan jadi siksa yang sangat pedih. Marilah para hadirat, sekecil apapun nikmat ini kita syukuri sehingga Allah terus melipat gandakan. Terutama nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat ma'rifat. Bagaimana syukur itu? Syukur adalah merasa satu dalam hati bahwa kita mendapat nikmat dari Allah. Kedua, kalau perlu kita ya zikir alhamdulillah, syukur. Yang ketiga, nikmat tadi digunakan untuk perbuatan yang dimaksud oleh pemberi nikmat. Seperti kita bertamu pada teman kita, diberi tempat yang baik, diberi minuman yang lezat, syukurnya ya kita gunakan, kita tempat duduk, kita minum. Tapi kalau kita tidak kita duduki, tidak kita minum, itu bukan syukur, menghina. Apalagi kalau kita ambil, kita lempar, bukan syukur itu. Nikmatnya Allah itu untuk apa? Dengan kita untuk takwa kepada Allah, bukan tuh senang-senang, bukan. Mari orang hadirat, apa nggak boleh ya kita senang-senang? Oh boleh, tapi senang-senangnya bukan karena nafsu, karena perintah Allah. Kalau sudah semua perintah Allah, dunia jadi akhirat. Kita dunia sekolah, nyambut gawe, tapi karena niat ibadah menjadi akhirat. Tapi sebaliknya, walaupun dalam masjid zikir, baca Quran, legak diniati ibadah, iku podoe dunia siksa. Kamin qori il Quran wal Quranu yal anu. Banyak pembaca Quran, tapi Quran melaknati yang membaca. Karena apa? Tidak ikhlas membacanya. Karena kunci ibadah ikhlas, niat. An-niyah mukhul ibadah, mahkotanya atau rohul ibadah. Karena itu lebaran hadirat, mari sedikit apa yang berikan bayai kita latih. Semua nanti akan terbuka apa yang kita inginkan. Mari setelah pulang nanti kita evaluasi. Hasibu qabla an tuhasabu. Titilah dirimu sebelum kau dititi Allah. Adililah dirimu sendiri sebelum kau diadili Allah di padang mahsyar nanti. Kalau diadili di sini kita bisa koreksi, memperbaiki. Tapi kalau diadili di akhirat tidak ada kesempatan lagi. Para hadirat yang kami hormati, mari
Semua kekurangan dan kesalahan kita selama 1 tahun ini, mari kita koreksi, kita perbaiki, kita tobat kepada Allah. Kita bangkit, umat dan masyarakat masih banyak memanggil-manggil kita. Anda nanti pulang, semua masyarakat akan menunggu apa yang dibawa dari Mujadah Kubro. Walaupun mereka tidak kenal kita, jiwanya menunggu. Jiwanya menunggu. Orang sakit itu lisanul hal, body language. Orang sakit itu minta tolong kita. Orang fakir itu lisanul hal, minta tolong kita walaupun tidak diucap nih. Orang yang membutuhkan itu lisanul hal, butuh kita walaupun tidak diucapkan. Kita yang tuli mata hati kita. Mereka berteriak-teriak minta tolong, tapi kita pura-pura tidak mendengar. Mari setelah pulang ini nanti kita tok siapa yang betul-betul bangkit, siapa yang betul-betul dari Mbah Yai, insya Allah nanti akan dibimbing Mbah Yai Qudasirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari kita suwan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tidak akan ada artinya tanpa bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ber-TP-TP. Jangan ada di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan dari Allah. Jangan ada di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan sekarat mati nanti dalam keadaan teka-teki. Ma matal mar'u illa ala ma sya'aleh. Orang yang tidak akan mati kecuali matinya dalam keadaan apa yang biasa dilakukan. Kalau biasa ingat pada Allah, matinya ingat pada Allah. Kalau biasanya ingat pada Rasulullah, matinya ya dalam keadaan. Kalau bahasa maksiat, mungkin jadi lenggak di ngapura, matinya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan ini? Karena itu mari apabila hati kita setiap detik, setiap naik turun nafas, kita ingat Allah, lillah dan billah, fa insyaallah mati kita nanti dalam keadaan kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirat yang kami hormati, mari kita bayangkan Rasulullah hadir di muka kita. Kita bayangkan, barang siapa membaca selawat kepadaku di kuburku, kata Rasul, aku mendengarnya. Dan barang siapa membaca selawat kepadaku dari jarak yang jauh, aku akan datang di tempat bacaan selawat itu. Ini ada kita membaca selawat, ribuan orangnya, ya, sampai di jalan-jalan, ada yang di TV-TV ini. Mari yang di rumah sambil melihat di TV supaya ikut mujahadah. Walaupun panjenengan belum pengamal, ikut baca ya Sayyidi ya Rasulullah, insya Allah dengan sungguh-sungguh diniati ibadah karena Allah, diniati derek tuntunan Rasulullah SAW. Dan jika panjenengan punya hajat, maturlah pada Rasulullah, ya Rasulullah, ampunlah, doakan pada Allah, aku diampuni dosa-dosaku. Ya Rasulullah, doakan pada Allah, aku diberi taufik hidayah, anak, istriku, saudaraku, teman-temanku, bangsa Indonesia. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah hajat-hajatku. Kalau disebut A, B, C, D, doakan dijabai Allah. Terus ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai menangis. Barang siapa yang menangis di hadapan Allah, dia tidak akan masuk neraka. La yadkhulan nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang nangis karena takut kepada Allah SWT. Ini ada lagi, ada terusnya lagi. Kata yali jalla banu bidori, sehingga ada air susu kembali ke teteknya. Itu penggambaran kanjeng Nabi. Siapa yang nangis betul karena takut pada Allah, dia tidak akan masuk neraka seperti air susu kembali kepada teteknya. Itu menggambarkan kemokhalan. Mari persoalan kita bagaimana nangis kita ini, nangis palsu atau nangis betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.